Perbedaan Adventist juga dengan baptisan. Baptisan yang menurut orang kalau pindah denom itu harus dibaptis kembali. Coba bantu jelaskan. Jadi yang kamu tanya pertama ini apa dulu deh? Yang pertanyaan pertama soal perbedaan denominasi Advent dengan kekristenan yang di arus kuat sama dengan kita, dan yang kedua itu ketika kita pindah denominasi lain, apakah kita harus dibaptis kembali? Nah, mohon penjelasannya. Ya, Adventisme itu kan gereja Masehi hari ke-7 ya. Nah, mereka Advent ini kan baru lahir di abad ke-20. Itu dari seorang yang mereka anggap sebagai nabiah, namanya Ellen G. White dari Amerika Serikat. Jadi Advent itu adalah aliran paling baru. Itu di abad ke-20. Nah, ya apa perbedaan mereka dengan kita? Ya tentu sahabat mereka masih mengikuti sahabat Yahudi, yaitu hari Sabtu ya. Dan mereka tidak ikut di dalam persekutuan kekristenan purba untuk merayakan kemenangan Kristus pada hari Minggu. Jadi orang Advent ini tidak merayakan dan tidak menghayati kemenangan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Makanya mereka menganggap orang Kristen yang merayakan hari Minggu itu melanggar Sabat ya. Padahal sebenarnya ya mereka saja yang tidak mengerti makna Sabat itu sebenarnya apa. Begitu. Itu kalau Advent. Jadi tanggapan saya ya biasa saja sih. Kalau mereka mau ibadah Sabatnya kapanpun ya terserah, karena setiap hari adalah harinya bagi Tuhan. Karena kita kan di dalam Kolose kan dikatakan begini, janganlah mau kamu dihukum tentang makanan minuman, hari raya ataupun hari Sabat. Jadi kita kalau mau kamu ibadahnya Sabtu kek, Minggu, Jumat, Senin, Selasa, silakan doing it. Jangan hakimi kita yang beribadah pada hari Minggu, maka kita pun tidak akan menghakimi kamu yang hari Sabtu. Begitu. Tapi kan kadang orang-orang yang begitu tuh banyak yang merasa paling benar, bahwa kita itu Sabtu paling oke, paling kitab suci dan segala macam. Padahal mereka lupa Mazmur 147 bahwa hukum itu hanyalah bagi bangsa Israel mengenai ketentuan Sabat dan miswatnya Taurat. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga penafsiran ya penafsiran mereka saja. Tapi kita Kristen yang beribadah pada hari Minggu itu lebih setia kepada ajaran para rasul di gereja mula-mula. Nah, itu mengenai Advent ya. Kemudian mengenai baptisan, ada yang pindah denominasi kemudian baptis ulang. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab suci tradisi para rasul, ada namanya kitab Didake ya. Di dalam Didake bagian ke-7 itu dijelaskan mengenai baptisan yang diterima. Itu ada 3 metode. Ada baptisan percik, ada baptisan selam, ada baptisan tuang. Jadi percik, selam ataupun tuang itu sama-sama diterima di dalam Didake itu. Didake 7. Ya. Jadi mau kita baptisnya percik, mau baptisnya selam, mau baptisnya tuang, selama di dalam satu nama, yaitu nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu diterima sebagai meterai dari Allah sesuai dengan mandat Tuhan Yesus. Nah, lalu ketika kita mau pindah denominasi, kenapa sih kita harus dibaptis ulang? Ya, itu karena memang gereja-gereja yang seperti itu adalah gereja-gereja yang tidak mengakui baptisan selain daripada selam. Ya, itu kan urusan mereka lah begitu. Tapi yang kuncinya kan ada di kita. Kita pindah itu kenapa? Gitu. Apakah kita pindah karena hal-hal yang lahiriah atau mungkin hal-hal yang rohaniah? Begitu. Jadi baptisan itu sah di dalam 3 metode, baik percik, selam ataupun tuang. Begitu. Kalau gereja tertentu mewajibkan harus selam, ya itu kan pertimbangan mereka saja. Begitu. Oke Kak, begitu saja. Makasih ya. Iya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Itu aja? Udah, cek. Oke, thank you. Gini loh, saya kan. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.
Amin.